Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim A25CS325 yang akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Customer Segmentation for Personalized Retail Marketing. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya Aldiva Novelia Sukma selaku ketua tim. Kemudian bersama saya ada Muhammad Azam Khairi dan Naufal Dafa Abdul Al-Hafid sebagai anggota tim. Perusahaan retail online seringkali menjalankan promosi yang sama untuk semua pelanggan tanpa melihat perbedaan perilaku belanja. Akibatnya, biaya meningkat dan efektivitas kampanye menurun. Dengan memanfaatkan data transaksi, perusahaan dapat membangun segmentasi pelanggan yang lebih personal dan tepat sasaran, yang kemudian menjadi dasar analisis pada tahap berikutnya. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam proyek ini yaitu pertama, bagaimana mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja menggunakan analisis RVM. Kedua, bagaimana menerapkan metode clustering untuk membentuk segmen pelanggan yang lebih tepat sasaran. Ketiga, bagaimana hasil segmentasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih personal dan efektif. Selanjutnya, kami menggunakan dataset berikut. Dataset yang kami gunakan berisi transaksi retail online dari sebuah perusahaan di Inggris dengan periode data mulai Desember 2010 hingga Desember 2011. Totalnya ada 541.000 lebih transaksi dengan 6 fitur utama seperti invoice, quantity, price, dan customer ID. Dataset ini memberikan gambaran lengkap tentang pola pembelian pelanggan dan menjadi dasar analisis RVM yang kami gunakan. Analisis dimulai dengan 3 pertanyaan fundamental. Kapan terakhir pelanggan bertransaksi, seberapa sering mereka melakukan pembelian, dan berapa banyak nilainya. Pertanyaan ini menjadi bahan baku untuk melakukan diagnosis perilaku pelanggan. Langkah berikutnya adalah membangun model RVM, alat diagnosis yang merangkum perilaku setiap pelanggan dan memberikan skor kesehatan mereka. Kemudian dilakukan pengelompokan pelanggan. Mereka tidak lagi dipandang sebagai satu kelompok besar, melainkan terbagi menjadi segmen yang jelas seperti champions atau at-risk. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan strategi aksi go or no go yang spesifik, sehingga setiap kelompok pelanggan memiliki arah kampanye yang tepat sasaran. Selanjutnya, analisis diarahkan pada distribusi revenue global. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 98% dari total pendapatan berasal dari Eropa. Sementara kontribusi dari benua lain sangat minimal. Dengan kata lain, Eropa adalah mesin utama bisnis. Oleh karena itu, keputusan strategis Go difokuskan pada penguatan pasar Eropa. Fokus utama saat ini bukan ekspansi ke wilayah baru, melainkan memperkuat fondasi revenue yang sudah terbukti profitable. Setelah mengetahui di mana revenue terbesar berada, langkah berikutnya adalah menganalisis kapan revenue tersebut masuk melalui tren penjualan kuartalan. Kemudian, kami melakukan analisis waktu untuk melihat pola revenue-nya. Hasilnya menunjukkan bahwa bisnis itu sangat bersifat musiman, dengan lonjakan signifikan di kuartal 4 menjelang akhir tahun. Nah, untuk menstabilkan pendapatan saat low season, digunakan RVM analisis, alat diagnosis yang mengelompokkan pelanggan berdasarkan resensi, frekuensi, dan monetary, dengan tujuan menghasilkan 4 segmen persona untuk strategi pemasaran yang lebih spesifik dan berorientasi pada ROI tinggi. Setelah memahami bahwa revenue dipengaruhi oleh musim, langkah berikutnya adalah menstabilkan bisnis dengan mengenali pelanggan secara individual. Data yang digunakan telah melalui proses data cleaning untuk memastikan hasil yang akurat dan konsisten. RFM analis ini menggunakan 3 metrik. Yang pertama resensi, yaitu seberapa baru pelanggan melakukan transaksi. Terakhir, yaitu yang kedua ada frekuensi, yaitu seberapa sering pelanggan bertransaksi, dan yang terakhir ada monetary, yaitu total nilai pengeluaran pelanggan selama periode tertentu. Setelah memahami bahwa revenue dipengaruhi oleh musim, langkah berikutnya adalah menstabilkan bisnis dengan mengenali pelanggan secara individual.
Data yang digunakan dalam analisis ini telah melalui proses data cleaning untuk memastikan hasil yang lebih akurat dan konsisten. Diperlukan pemahaman tentang siapa pelanggan terbaik, siapa yang baru bergabung, dan siapa yang beresiko hilang. Untuk menjawab itu semua, kita menggunakan RFM Analyst yang terdiri dari 3 metrik utama. Yang pertama resensi, yaitu kapan terakhir pelanggan bertransaksi. Frekuensi, yaitu seberapa sering mereka melakukan pembelian. Dan yang terakhir ada monetary, yaitu berapa total nilai pengeluarannya. Berikut adalah heat map, memperlihatkan profil rata-rata nilai RFM pada setiap segmen. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi nilainya. Champions adalah pelanggan yang paling baru bertransaksi, namun dengan nilai belanja yang moderat. Loyal memiliki nilai finansial tertinggi dan perilaku pembelian paling konsisten. New atau promising merupakan pelanggan baru yang berpotensi tumbuh jika frekuensi ditingkatkan, sementara itu at risk sudah lama tidak aktif, beresiko hilang. Fokus utama pada tahap ini adalah meningkatkan aktivitas champions dan memaksimalkan nilai dari pelanggan yang loyal. Memahami karakter tiap segmen, dilakukan pengukuran value at risk atau VAR untuk menghitung potensi kerugian finansial dari kelompok at risk. Total potensi kehilangan mencapai $446.000, berasal dari 864 pelanggan dengan rata-rata nilai $517 per individu. Analisis ini merupakan bagian dari retensi reaktif, yaitu upaya menyelamatkan pelanggan yang hampir hilang. Sementara itu, pelanggan champion dan loyal tetap dijaga melalui strategi retensi preventif. Setelah memahami resiko kehilangan pelanggan, tahap berikutnya adalah menjalankan strategi go atau no-go berbasis data yang menghentikan pemasaran massal dan menggantikannya dengan pendekatan profesional. Fokus utama setiap segmen adalah sebagai berikut. Champion, di mana melalui program VIP dan Early Access, at-risk direaktivasikan dengan kampanye diskon tinggi dan cepat. New atau promoting diberikan edukasi dan kupon pembelian kedua untuk memborong aktivitas, serta loyal di upsell dengan produk premium berpotensi profit. Dengan langkah tertera ini, dana pemasaran dapat dialokasikan secara cerdas untuk menghasilkan ROI yang maksimal. Setelah analisis RFM selesai dilakukan di Python, hasil divisualisasikan dengan Google Looker Studio untuk mempermudah interpretasi. Dashboard ini menampilkan metrik utama seperti hard score, Eggman score, distribusi segmen pelanggan, serta retensi yang direkomendasikan. Melalui tampilan interaktif ini, tim dapat langsung mengevaluasi performa tiap segmen dan memantau perubahan secara real-time tanpa perlu membuka atau mengelola data mentah. Dengan cara ini, hasil analisis menjadi lebih mudah dibaca, lebih cepat diakses, dan setiap digunakan dalam pengembalian keputusan bisnis. Dari hasil analisis RVM dapat disimpulkan bahwa fokus utama bisnis sebaiknya diarahkan pada segmen champions dan loyal, karena mereka memiliki kontribusi terbesar terhadap pendapatan. Sementara itu, segmen at risk perlu ditangani dengan strategi reaktivasi untuk mencegah kehilangan pelanggan. Seluruh hasil analisis ini divisualisasikan menggunakan dashboard Looker Studio yang menampilkan metrik utama seperti head score, engagement score, distribusi segmen pelanggan, serta strategi retensi yang direkomendasikan. Melalui tampilan interaktif ini, tim dapat mengevaluasi performa tiap segmen dan memantau perubahan secara real-time, sehingga keputusan bisnis dapat diambil lebih cepat dan lebih tepat. Seluruh sumber dan hasil proyek dapat diakses melalui link dataset, dashboard Looker Studio, serta repositori GitHub yang telah dilengkapi dengan README agar proyek ini dapat direplikasi oleh pengguna lain dengan mudah.